Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas para malaikat pengiring dan penjaga manusia. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang rapuh. Jika manusia tidak dianugerahi oleh Allah dengan akal yang aktif, maka spesies manusia tidak akan pernah bertahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat penjaga dan tak lupa pula malaikat pencatat amal baik buruk, agar di kiamat kelak manusia dimintai pertanggungjawaban atas anugerah yang diterimanya. Malaikat hafazah atau penjaga. Dalam hadis kudusi, Allah menerangkan peristiwa pengadilan pada hari kiamat kelak dan menyebut keberadaan malaikat hafazah ini sebagai salah satu pencatat amalan manusia. Hadis tersebut adalah sebagai berikut. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan membersihkan salah seorang umatku atas para kepala makhluk pada hari kiamat. Lalu Allah menebarkan 99 catatannya, setiap catatan seperti pandangan mata. Kemudian dia berfirman, apakah kamu mengingkari hal ini barang sedikit? Apakah tukang catatku malaikat hafazah menganiaya kamu? Ia menjawab, tidak wahai Tuhan. Ia berfirman, baiklah, kamu mempunyai kebaikan. Sesungguhnya pada hari ini tidak ada penganiayaan atasmu. Maka dikeluarkan secari kertas, di dalamnya terdapat lafaz syahadat. Ia berfirman, datangkan timbanganmu. Ia menjawab, wahai Tuhanku, apakah artinya secari kertas ini dibandingkan dengan catatan-catatan ini? Ia berfirman, sungguh kamu tidak dizalimi. Beliau bersabda, catatan itu diletakkan pada sebuah piringan neraca, dan secari kertas itu berat, karena tidak ada sesuatu yang mempunyai timbangan berat dibandingkan dengan sesuatu yang bersama nama Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat Pena Pencari Hikmah, maka teranglah bagi kita tentang keberadaan malaikat ini. Maka sebaiknya lebih berhati-hati lagi dalam bertindak, karena kita dijaga oleh malaikat penjaga. Malaikat muakibat atau malaikat yang mengikuti. Keberadaan malaikat ini sebagaimana telah dikabarkan dalam ayat berikut ini. Sama saja bagi Tuhan siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan tersebut, dan siapa yang bersembunyi di malam hari, dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa konteks mengikutinya adalah di muka dan di belakang. Mereka menjaga sisi depan dan belakang manusia. Istilah atau penamaan malaikat ini dengan nama muakibat adalah merujuk pada bunyi ayat tersebut, yakni pada kata lahu muakibatun. Malaikat pencatat amal, rakib, atid, dan mutalakian. Keberadaan malaikat rakib dan atid merujuk kepada firman Allah. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Penamaan rakib dan atid merujuk pada istilah pengawas yang dipakai oleh Allah dalam ujung ayat 18 tersebut, yakni illa ladaihi rakibun atidun. Sesungguhnya ada sebutan yang lain bagi para malaikat pencatat amal, yakni malaikat mutalakian.
Keberadaan mereka merujuk kepada surat Kahf. Apakah malaikat Raqib dan Atid dan Mutlaqiyan adalah malaikat yang sama? Menurut kami pena pencari hikmah, mereka bertiga adalah malaikat yang berbeda. Alasannya, pada ayat menyebutkan Raqib dan Atid, Allah memberikan keterangan bahwa tugas mereka adalah pencatat amal yang terkait apa yang diucapkan oleh manusia. Lihat ayat 18 surat Kahf. Sementara malaikat Mutlaqiyan bersifat lebih umum, yakni melengkapi semua amal perbuatan manusia. Tentang bagaimana malaikat-malaikat pencatat ini bertugas, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman kepada malaikat pencatat amal, "Bila hambaku berniat melakukan perbuatan jelek, maka janganlah kalian catat sebagai amalnya. Jika ia telah mengerjakannya, maka catatlah sebagai satu keburukan. Dan bila hambaku berniat melakukan perbuatan baik, lalu tidak jadi melaksanakannya, maka catatlah sebagai satu kebaikan. Jika ia mengamalkannya, maka catatlah kebaikan itu 10 kali lipat." Dalam hadis yang lain, ada penjelasan tentang kedudukan keduanya. Malaikat penulis kebaikan berada di sebelah kanan seseorang, dan malaikat penulis keburukan berada di sebelah kiri seseorang. Malaikat penulis kebaikan lebih berkuasa atas malaikat penulis keburukan. Jika seseorang melakukan kebaikan, maka penjaga di sebelah kanan akan menuliskannya 10. Jika melakukan keburukan, maka penjaga di sebelah kanan berkata kepada penjaga di sebelah kiri, "Biarkan dulu selama 7 jam. Barangkali ia akan bertasbih atau beristighfar." Diriwayatkan Al-Baghawi dari Abu Umamah. Sahabat pena pencari hikmah, ada beberapa situasi yang tidak diikuti atau dicatat oleh para malaikat pencatat. Perhatikan hadis berikut ini. Dari Aisyah bahwa Nabi pernah bersabda, pena diangkat dari 3 orang, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal normal atau sembuh. Dalam keterangan yang lain, malaikat pencatat amal manusia akan selalu berada dan mengiringi manusia yang telah baligh, tidak pernah lalai, kecuali dalam 2 kondisi yang sedang dialami atau dilakukan oleh manusia, yakni pada saat jinabah dan buang air. Kemungkinan adanya jenis malaikat pencatat amal yang lain. Dalam surah Al-Infitar 10-12, Allah menyebutkan nama yang berbeda untuk malaikat pencatat amal. Pada ayat ke-11 ada istilah Kiraman Katibin yang digunakan untuk mewakili kata pencatat amal. Apakah ia sekedar sebutan yang berbeda bagi malaikat pencatat amal, ataukah menunjukkan adanya malaikat yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.